Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya database. Pentingnya database. Alhamdulillah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga ini bisa membuat teman-teman semakin yakin bahwa ketika kita memiliki data gitu ya, ketika kita memiliki database itu tidak hanya sebagai database semata gitu ya, lembaran-lembaran kumpulan-kumpulan dari database itu atau kumpulan-kumpulan dari data-data saja gitu kan, tetapi kita mesti tahu bagaimana pentingnya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, yang pertama kita mesti menyamakan persepsi apa itu database. Database itu adalah kumpulan, ya, kumpulan beberapa data, kumpulan beberapa data gitu. Kalau mungkin bagi lembaga pendidikan, paling yang dibutuhkan kumpulan data calon santri misalnya gitu. Atau mungkin ketika teman-teman misalnya untuk urusan pemilu misalnya, maka yang dibutuhkan adalah kumpulan data pemilih. Kalau misalnya kita selaku pelaku bisnis, selaku penjual, selaku pedagang, maka yang kita butuhkan adalah data penjualan, data pelanggan, atau data calon reseller misalnya gitu. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita miliki. Kalau lebih banyak lagi gitu ya, terdiri dari berbagai macam kumpulan data gitu kan, yang lengkap, yang mungkin sudah nggak hanya ratusan gitu, ribuan, ratusan ribu gitu, bahkan jutaan. Itu yang dinamakan dengan big data. Big data itu. Seperti misalnya di Tira Satria Niaga gitu. Kita memiliki big data yang luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah transaksi, sudah pernah closingan gitu ya, maka sebenarnya teman-teman bisa meminta database pelanggannya gitu ke Tira Satria Niaga gitu. Kepada kami tentunya gitu. Gimana caranya? Gampang gitu, teman-teman ngajukan, oh saya butuh itu data pelanggan saya gitu. Minimal teman-teman akan dikirimkan namanya siapa, nomor teleponnya, dan domisilinya, bahkan email pun ya. Kalau di awal-awal teman-teman melakukan proses transaksi melengkapi data-data itu, maka insya Allah akan ada gitu. Nah, itu luar biasanya big data, teman-teman. Apa fungsinya big data itu? Nanti kita akan ulas satu persatu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa data itu, database itu minimal merangkum nama teman-teman. Nama, kemudian apalagi alamat, kemudian apalagi itu data-data demografisnya itu. Apa itu misalnya? Seperti usia, jenis kelamin. Ini penting. Jadi ketika nanti ada closingan atau kita tahu gitu ya, pelanggan kita, customer kita itu rata-rata pelanggan dari jenis kelamin apa gitu, dari usia berapa gitu. Nah, ini juga ketika kita mau iklan, itu juga mudah banget gitu ya. Kalau teman-teman suatu saat nanti pakai dia iklan berbayar misalnya itu, baik itu FB Ads atau TikTok Ads, teman-teman mudah mengklasifikasikan gitu kan, targetnya ke siapa, umur berapa, jenis kelamin apa. Nah, itu kenapa? Karena kita sudah punya database yang lengkap gitu. Itu ya. Yang kedua apalagi teman-teman, itu psikografis gitu. Psikografis itu apa? Psikografis itu adalah perilaku gitu. Perilaku dari customer kita atau pelanggan kita.
atau mungkin minat dari para pelanggan kita itu. Apa contohnya? Misalnya perilakunya, misalnya kesehariannya dia ngapain gitu kan, di rumah ngapain gitu. Dia senang masak misalnya, wah itu salah satu minatnya, itu psikografis. Itu perilakunya mereka di rumah itu. Sehariannya mereka itu seperti itu gitu. Maka apa yang kira-kira sangat cocok untuk kita tawarkan kepada mereka yang seperti itu? Minimal sekali, karena suka masak, maka kita tawarkan misalnya smart cooker atau smart oven gitu ya. Itu jadi karena lengkap data kita, enak aja gitu kan, kita menawarkan sesuatu sesuai dengan database dari para pelanggan kita tadi, database dari calon customer kita tadi gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian apa lagi itu? Dari segi geografis. Geografis itu apa gitu? Letak, domisili mereka di mana gitu. Teman-teman coba lihat gitu ya. Dari sekian banyak pertemanan teman-teman, itu domisilinya mana yang paling banyak? Mereka calon customer kita itu domisili tempat tinggalnya itu paling banyak di mana gitu kan. Dan yang paling banyak yang sering ke poin postingan kita itu siapa? Domisilinya di mana? Ini salah satu bentuk database yang perlu kita miliki teman. Ya, itu ya. Jadi minimal 3 poin itulah. Alamat, nama, alamat gitu kan. Data demografisnya gitu kan, psikografisnya, kemudian geografisnya itu. Minimal itu yang perlu kita miliki gitu ya dalam database tadi ya, database. Tapi saya belum punya pelanggan misalnya gitu, tapi saya belum punya pelanggan, gimana gitu? Maka teman-teman bisa ngumpulkan database pelanggan gitu, calon pelanggan, calon customer gitu. Siapa mereka? Lihat sekeliling kita teman-teman. Tapi saya dalam lingkungan saya itu di bawah, menengah ke bawah misalnya gitu. Oh, produk tirai itu kan mahal. Kata siapa, teman-teman? Kata siapa gitu? Itu persepsi kita, teman-teman. Tahukah teman-teman ya? Banyak di luar sana gitu yang kerjanya misalnya ada kisah ya, ada cerita, bukan cerita, ini kisah dari teman-teman dan testimoni dari teman-teman. Kesehariannya adalah pemulung gitu. Nenek-nenek gitu. Hampir setiap hari ngelihat anaknya gitu kan mainkan smart hafiz gitu. Dikiranya mungkin senang aja ngelihatnya, tapi ternyata teman-teman beberapa waktu kemudian gitu, entah itu minggu atau bulan gitu, datang membawa uang cash lembaran 1.000, 2.000 gitu. Hasil apa? Hasil dari jeripayahnya selama ini yang dikumpulkan. Berapa jumlahnya? 2 juta sekian. Untuk apa? Untuk beli smart hafiz secara cash. Kenapa itu dilakukannya? Karena rasa cintanya kepada sang cucu, kepada cucunya itu, supaya dia ada mainan edukasinya yang tersedia di rumahnya. Nah, jadi jangan menganggap orang lain itu tidak mampu untuk membeli produk yang kita miliki. Itu namanya persepsi gitu. Kita membatasi orang-orang lain gitu ya, sesuai persepsi kita, pasti tidak bisa beli gitu. Maka yang terjadi apa teman-teman? Benar-benar nggak akan terbeli gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi gitu kan, orang-orang sekeliling kita itu sangat membutuhkan produk-produk yang kita miliki. Untuk apa gitu? Karena sesuai dengan visi kita, membentuk anak yang cerdas dan soleh melalui keluarga yang sehat dan sejahtera gitu. Dan saya yakin semua orang pasti menginginkan hal yang sama gitu. Apa itu? Membentuk anak yang cerdas tadi, memiliki anak yang cerdas dan soleh tadi gitu. Dan tentunya mereka kepingin keluarganya sehat dan sejahtera gitu. Maka tidak salah dengan produk kita gitu. Apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual, itu adalah solusi. Untuk siapa? Untuk orang-orang seluruh Indonesia gitu. Untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Itu ya teman-teman. Jadi
miliki database itu, para calon pelanggan itu. Oke, apa sih pentingnya database itu ya? Ya mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa pentingnya database itu gitu kan? Atau apa pentingnya database itu kita miliki gitu. Teman-teman, minimal saya rangkum ada 6 ya. Minimal ada 6 manfaat gitu ya dari database yang kita miliki. Yang pertama, teman-teman bisa mengetahui penjualan apa yang diminati gitu. Kembali lagi mungkin ada pertanyaan, tapi kan saya belum punya pelanggan, saya belum ada closingnya gitu. Maka teman-teman bisa ngelihat gitu ya, dari database yang teman-teman kumpulkan tadi, siapa yang paling sering kepo. Paling sering kepo gitu. Atau produk apa yang paling sering dikepoin di postingan teman-teman. Itu penting banget gitu. Teman-teman coba lihat deh kalkulasi gitu. Siapa nih kira-kira gitu. Tapi ini ribet banget Pak RT. Sesuatu itu teman-teman, kalau kita nggak ngerjakan itu, maka ribet. Tapi kalau kita sudah kerjakan gitu kan, lambat laun itu teman-teman akan merasakan nikmatnya gitu. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan secara tidak susah payah gitu. Semuanya butuh kerja keras teman-teman. Semua butuh ikhtiar yang lebih giat. Tidak ada yang mudah gitu. Memang tidak ada yang mudah gitu. Bahkan surga pun gitu, itu tidak mudah gitu. Butuh perjuangan teman-teman. Ya sama halnya dengan ketika kita jualan gitu kan. Ketika kita dagang gitu, bisnis, semua butuh perjuangan. Tidak ada yang bisa didapatkan itu seperti membalikan telapak tangan saja. Pasti butuh perjuangan. Dan selama teman-teman sudah ada di level ini, teman-teman sudah berjuang gitu. Berjuang di para bintang gitu ya. Para bintang reseller. Anda hebat. Saya bilang Anda hebat. Bisa sampai level ini. Dari sekian ribu, ratusan ribu, puluhan ribu reseller yang ada di CSC, teman-teman terpilih menjadi yang peserta MPBR. Luar biasa gitu. Maka pertahankan itu. Mulai sekarang teman-teman lebih giat lagi teman-teman. Lebih giat gitu. Karena dengan kegiatan teman-teman itu, dengan lebih giatnya teman-teman itu, insya Allah hasilnya tidak akan pernah mengkhianati teman-teman. Usaha hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras kita teman-teman. Ya, siapa yang bekerja keras, siapa yang giat bekerja, yang bekerja dengan cerdas dan seterusnya, dialah yang akan memetik hasilnya kelak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengetahui domisili mana yang paling tinggi gitu, dari penjualan kita gitu, dari pelanggan kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Dari segi demografis gitu, dari database yang kita miliki itu kita bisa melihat, memilih-milih nih, oh ternyata masih didomisili oleh para calon customer saya di Jawa Timur. Jawa Timur di mana? Misalnya di Jember misalnya, di Lumajang, di Surabaya, di Sidoarjo gitu. Kita bisa melihat dari situ teman-teman. Jadi ketika kita nanti mau melebarkan market kita gitu, kita tinggal sasar daerah-daerah yang potensi tadi. Ya, daerah-daerah yang potensi tadi, yang paling banyak muncul di database kita itu. Yang ketiga, kita mengetahui perilaku dari para pelanggan kita, mengetahui minat dari para pelanggan kita itu. Ya, seperti yang di awal tadi. Yang paling sering kepoin itu siapa? Atau produk apa yang sering dikepoin di postingan kita? Teman-teman coba bisa lihat itu. Kalau teman-teman udah melihat itu, maka sering-sering aja gitu kan. Sering-sering aja munculkan postingan itu. Sering-sering aja teman-teman memunculkan iklan itu gitu kan. Produk yang sama gitu. Kenapa? Karena data sudah menunjukkan bahwa itu yang terbaik gitu. Itu yang paling sering dikepoin. Artinya itu yang memiliki peluang yang paling banyak untuk bisa closing gitu. Teruskan. Jadi jangan pernah berhenti untuk ketika teman-teman sudah melihat itu, melihat database tadi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengetahui target pasar yang tepat. Ya, dari database kita yang tadi itu, kita bisa menyusun strategi, kita bisa mengetahui itu target kita yang mana nih,
usianya berapa gitu kan. Jangan sampai database kita menunjukkan bahwa usia yang paling banyak, yang paling kepo kepada kita itu usianya 25 sampai 40 misalnya. Tapi yang kita sasar adalah yang di bawahnya itu gitu, atau di atasnya tadi gitu. Maka itu fatal sekali. Jadi caranya ya kita mesti kita mesti memperbaiki tadi. Kita mesti melakukan atau membuat postingan ya sesuai dengan tadi gitu, sesuai dengan target pasar kita tadi gitu. Jangan meleset lagi gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, bisa mengatur strategi yang tepat dan efektif gitu ya. Bisa mengatur strategi yang tepat efektif. Seperti hanya konten-konten kita gitu kan. Wah, ternyata usianya sekian. Usianya misalnya tadi saya bilang 25 sampai 40. Maka teman-teman bisa melihat tuh, kira-kira perilakunya yang paling disenangi usia segitu itu apa gitu. Atau misalnya di media apa gitu kan, yang paling sering mereka pakai gitu kan. Media apa yang paling sering mereka pakai gitu, yang usia seperti itu. Apakah Facebook atau Instagram gitu kan, atau di TikTok misalnya. Teman-teman bisa mengatur strategi dari database yang kita miliki tadi gitu. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjalin komunikasi yang efektif, merekatkan gitu ya, bonding kita kepada calon customer kita gitu ya. Bisa menjalin komunikasi yang efektif gitu. Kenapa teman-teman? Semakin banyak data yang kita miliki tadi itu, jadi kita mudah gitu ya menyapa mereka gitu kan. Contoh ya misalnya ya, kalau saya sendiri kan nggak mungkin saya akan hafal semua reseller dan EPC itu, nggak mungkin gitu. Saya minimal itu paling saya tahu itu namanya siapa, atau perekrutnya siapa, atau domisilinya di mana gitu. Minimal itu yang bisa saya tahu gitu. Kenapa? Karena di nomor kontak yang tersimpan di handphone saya gitu ya, minimal memuat data itu gitu. Misalnya dia gabung tahun berapa gitu, atau bulan berapa gitu. Biasanya ada kodenya Januari. Saya pakai kode itu. Oh, ini rekrutan Januari gitu. Bergabungnya Januari. Kemudian domisilinya di mana gitu kan. Oh, domisilinya ini. Namanya siapa gitu. Kenapa itu penting? Karena buat saya ketika saya nyapa nantinya itu lebih dekat teman-teman. Membantu komunikasi kita. Ya, mendekatkan bonding kita itu. Merekatkan bonding kita kepada calon customer kita atau calon reseller kita gitu. Itu yang saya lakukan teman-teman. Makanya kalau misalnya pagi atau misalnya saya nyapa teman-teman itu, saya sebutkan namanya itu. Kenapa? Karena di kontak saya itu sudah tersave, sudah tersimpan nama teman-teman dan juga domisilinya itu. Ya, itu minimal ya, itu secara teknis yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan bonding melalui database yang teman-teman sudah miliki. Oke, insya Allah seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga ya, tips pengelolaan database. Tipsnya bagaimana gitu? Yang pertama teman-teman, dari sekian database yang teman-teman miliki itu, maka teman-teman minimal pertama tahu tujuan pengelolaan database itu. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin untuk oh saya dari segi minat perilakunya, wah kegiatan sehariannya apa gitu. Oh, kegiatan sehariannya itu yang seperti saya bilang tadi, memasak gitu. Maka teman-teman bisa klasifikasi itu dan tawarkan produk-produk yang disesuai yang ingin kita tawarkan kepada mereka. Oh, dia punya anak misalnya gitu kan. Database, oh dia punya anak usia sekian. Wah, ini cocok nih untuk Smart Hafiz, misalnya usianya 3 tahun. Ya, 3 tahun sampai 5 tahun misalnya, sampai 7 tahun misalnya. Wah, cocok nih untuk Smart Hafiz. Atau wah dia sudah SD ya, anaknya sudah 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun misalnya. Wah, cocok ini Widya Wiyata pertama dan seterusnya. Nah, itu bisa kita tawarkan teman-teman. Dari database yang kita miliki, dari pengelompok dari database yang tadi ya, kita bisa tentukan tujuan kita apa. Ya, tujuan kita apa. Yang kedua, kita susun ulang gitu ya. Kita susun database itu sesuai dengan
skala prioritas kepentingan kita gitu. Misalnya, wah saya butuh nih database yang umurnya sekian, maka teman-teman bisa ambil, atau jenis kelaminnya gitu, teman-teman bisa ambil itu, teman-teman susun itu. Skala prioritas yang paling berpeluang untuk closing teman-teman. Teman-teman bisa urutkan ya. Seperti apa sih? Itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Teman-teman yang memahami calon customer, teman-teman yang mengetahui calon resellernya. Dan terakhir, lakukan pengelompokan. Teman-teman kelompokkan data-data tadi, teman-teman kelompokkan database yang tadi sesuai dengan tujuan teman-teman tadi, maka teman-teman ramu, teman-teman tarik sesuai dengan kepentingan teman-teman ketika teman-teman nanti butuhkan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya database ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ini terlalu panjang ya penjelasannya. Semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman dalam proses mengembangkan tim, dalam proses mengembangkan customernya. Sekian dari saya. Salam sukses tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.